5, 4, 3, 2. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang hijrah. Kemarin kita sudah membahas tentang hijrah ke Mekah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Rasulullah SAW sudah melakukan dakwahnya di Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah berusaha untuk bagaimana mengembangkan ajaran Islam, bagaimana berdakwah untuk mengislamkan masyarakat Mekah pada saat itu. Namun demikian, ternyata dakwahnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Rasulullah menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, sehingga tidak ada jalan lain untuk supaya Islam bisa berkembang kecuali dengan cara hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari turunnya ayat ini menandakan bahwasanya hijrah mulai diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah awal bagaimana hijrah itu kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang hijrah setelah hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, juga hijrah ke Taif. Terdapat beberapa gelombang. Jadi Rasulullah SAW bersama sahabatnya sebelum berhijrah ke Madinah itu tidak serta-merta dalam satu kelompok. Jadi dibagi beberapa kelompok. Ada gelombang pertama, yaitu yang dilakukan oleh Abu Salamah bin Abdul Asad. Juga ada gelombang kedua yang dilakukan oleh Amin bin Rabi'ah dan istrinya Laila. Juga gelombang ketiga Abdullah bin Jahaz. Gelombang keempat Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab luar biasa. Sebelum hijrah dia tidak sembunyi-sembunyi, namun terang-terangan menyatakan ini hijrah. Dan ketika ditantang masyarakat Arab, barang siapa yang mampu menghalanginya, maka dipersilahkan dengan tantangan tersebut. Tidak ada satupun dari orang masyarakat Arab yang berani untuk menghadang Umar bin Khattab berhijrah. Yang keenam baru gelombang kelima Rasulullah SAW dan Abu Bakar melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian baru setelah itu dilanjutkan oleh sahabat yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib. Sebelum dibahas lebih lanjut bagaimana cerita hijrah, kita akan coba bahas dulu tentang makna apa itu hijrah. Yang pertama, hijrah secara bahasa meninggalkan, atau berpindah, intikal, atau menjauhkan diri, abada, meninggalkan, tarku. Ini adalah makna dari definisi hijrah secara bahasa. Nah, ada dua syarat dikategorikan itu hijrah atau tidak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah dalam surat Al-Baqarah. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Yang kedua, ada yang dituju. Nah,
Jadi kalau hijrah itu ya apa yang ditinggalkannya, apa yang dituju. Apa hubungannya? Nah, jadi hijrah itu kalau dalam syariat Islam adalah meninggalkan sesuatu, ya, baik secara fisik. Kalau secara fisik sudah tidak ada lagi dalam Islam, yang ada adalah secara maknawi. Jadi meninggalkan sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Yang tadinya suka telat sholat, ya, hijrah menjadi rajin sholat. Yang tadinya tidak pernah baca Al-Quran, hijrah menjadi rajin baca Quran, bahkan hafiz Quran. Jadi ditinggalkan, apa yang ditinggalkan? Kemalasan, ya. Yang dituju apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan umat Islam pada saat itu mengalami hijrah, ya. Yang pertama adalah adanya ancaman dan tekanan, ya. Bagaimana masyarakat Arab pada saat itu, khususnya para budak, ditekan, bahkan disiksa sedemikian rupa seperti Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir. Ada ancaman, ancamannya tidak tanggung, dibunuh, bahkan ditekan supaya kembali ke ajaran jahiliyah. Selanjutnya, untuk memunculkan rasa aman, kebebasan, ya. Bagaimana kita berpindah ke sesuatu tempat sehingga kita bebas melaksanakan ajaran agama Islam. Tidak ada lagi yang menekan, tidak ada lagi yang menyiksa dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini yang selanjutnya, ya, memenuhi undangan. Ini adalah 3 alasan hijrah ke Yathrib, ya. Memenuhi undangan karena kaum Khazraj Madinah setelah 2 kali melakukan baiat Aqabah mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke Madinah dan tinggal di Madinah, dibandingkan untuk tinggal di Mekah yang penuh dengan ancaman dan tekanan. Nah, kenapa ya? Apa yang menjadi faktor kenapa masyarakat Khazraj itu cenderung untuk masuk ke dalam Islam? Ini ada sejarahnya. Bagaimana pada zaman dahulu hingga pada saat itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab Madinah dengan masyarakat Yahudi. Nah, yang terus mengemburu selama 40 tahun. Khususnya ada Bani Taglib dengan Bani Bakar. Nah, Yahudi atau dari Yahudi Aus dengan Khazraj. Ini selalu bertengkar. Nah, buntutnya kalau misalnya orang Yahudi menerima kekalahan dalam sebuah peperangan, selalu mengancam, ya, akan dibinasakan masyarakat Arab Madinah dengan datangnya Nabi yang terakhir. Ya, untuk mengatasi hal tersebut, awalnya mungkin tidak percaya, namun lama-lama setelah diingatkan terus, akhirnya percaya juga. Terlebih lagi dapat kabar dari Mekah, ternyata ada Nabi yang diturunkan. Nah, dibandingkan, ya, nanti Nabi itu datang ke orang Yahudi, lalu dibantailah masyarakat Arab, itu yang harus dilakukan apa? Ya, mereka berpikir, ya sudah, ya, daripada orang Yahudi membantai, mendingan mereka dulu beriman sehingga Nabi Muhammad berada di pihak orang Arab, gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu faktor selain ajaran-ajaran dan lain sebagainya, pemicu. Selanjutnya, ya, nah ini jadi 3 hal tadi yang mengakibatkan masyarakat Bani Khazraj mudah untuk menerima agama Islam. Jadi berbeda dengan Mekah yang mayoritas satu agama, yaitu agama paganisme, namun di Madinah lebih bervariasi agamanya. Ya, ada di sana agama paganisme bangsa Arab, ada juga di sana ada masyarakat Yahudi, ada juga masyarakat Nasrani. Ya, sehingga apa kabar-kabar berita tentang
masyarakat atau umat-umat terdahulu sering didengar oleh masyarakat Madinah dibandingkan dengan masyarakat Mekah. Nah, tadi disampaikan, jadi gitu. Efeknya, ketika dalam peperangan, ya selalu didengungkan akan adanya nabi terakhir, ya, nah nanti akan mencelakai bangsa Arab. Namun demikian, ya, sebelum hal itu terjadi, masyarakat Arab terlebih dahulu menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya alhamdulillah masyarakat Madinah adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang pertama yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke Madinah tidaklah mudah. Nabi menemukan berbagai macam rintangan dan halangan. Dengan demikian, ya, maka Abu Bakar dan Nabi Muhammad mempersiapkan dengan matang segala persiapan untuk hijrah. Dari mempersiapkan hewan tunggangan, mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan mental dan spiritual. Nah, meskipun demikian, ya, masyarakat Mekah sepertinya tidak ridho, ya, setelah mendengar Nabi Muhammad desas-desus akan berhijrah ke Madinah seperti umat Islam yang lainnya. Mereka membuat sebuah rencana untuk bagaimana Nabi Muhammad SAW untuk tidak selamat sampai Madinah. Akhirnya mereka mengumpulkan seluruh kabilah yang ada di Mekah, bersepakat untuk membunuh Nabi SAW secara beramai-ramai, membuat konspirasi. Dipikirnya kalau misalnya Nabi Muhammad dibunuh oleh berbagai macam kaum, maka tidak ada pilihan lagi bagi Bani Hashim untuk menuntut, ya, kecuali mungkin nanti kalaupun terjadi misal Rasulullah terbunuh, hanya diminta untuk membayar diyat, jadi ini dianggap lebih ringan. Namun qadarullah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan rencana tersebut kepada Rasulullah SAW melalui Jibril, dan Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mewakili dirinya di tempat tidur, ya, sebagai tipu muslihat agar masyarakat Arab pada saat tersebut terkecoh dengan keberadaan Ali bin Abi Thalib. Disangka Rasulullah SAW masih dalam keadaan tidur di rumahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, yaitu ketika masyarakat Arab bersiaga, ya, pemuda-pemuda dari setiap kabilah bersiaga untuk membunuh Rasulullah SAW dengan pedang terhunus di luar rumahnya. Rasulullah SAW mengambil sebuah pasir dan meniupnya, dan apa yang terjadilah sebuah angin kencang sehingga pasir tersebut menutupi matanya, gitu ya, mata-mata para pemuda tersebut, ya, sehingga Rasulullah SAW dengan leluasa keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar, mengambil kendaraannya dan pergi menuju Gua Sur. Selepas, ya, badai angin tersebut berhenti, ya, mereka kemudian masuk menggerebek ke dalam rumah Rasulullah, ya, dia ditemukan ada sesosok orang dengan selimut di atas dipannya. Ketika hendak menghunuskan pedangnya, ternyata yang di dalam adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya rencana pun gagal total. Ya. Dan Rasulullah SAW dibantu oleh seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid yang diperintahkan oleh Abu Bakar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, para muhajirin datang ke Madinah meninggalkan rumah, meninggalkan tunggangan, meninggalkan harta benda, bahkan dari mereka meninggalkan istri. Datang ke Madinah membutuhkan pertolongan. Dan disinilah para kaum Ansar dari para penduduk Madinah memberikan pertolongan. Dan pertolongan ini ditatakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 474. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia. Nah, kita kembali ke cerita Rasulullah SAW selepas meloloskan diri dari percobaan pembunuhan. Rasulullah SAW orang yang cerdas, dia merancang segala sesuatu supaya perjalanan beliau hijrah ke Madinah dalam berjalan dengan lancar. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar merancang sebuah strategi bagaimana masyarakat Arab terkelabui, bagaimana masyarakat Arab tidak menemukan Rasulullah SAW karena mengetahui akan adanya percobaan pembunuhan. Nah, jika Rasulullah SAW pada saat itu tidak merencanakan dan mungkin langsung berjalan ke Madinah, mungkin masyarakat Arab akan serta-merta menemukannya dengan menghitung segala rupa. Yang Rasulullah tahu, ya, saat Rasulullah pergi, nah ini adalah masa-masa di mana masyarakat Arab mulai mencari. Ya, minimal selama 3 hari mereka mulai mencari. Setelah 3 hari mereka mencari tidak ditemukan, nah mungkin akan timbul prasangka bahwa Nabi Muhammad sudah sampai ke Madinah. Namun demikian, nah saat prasangka itu ada, nah pencarian mulai mengendor, ya barulah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Nah makanya dari sini Rasulullah setelah perjalanan keluar terbebas di rumah, Rasulullah datang ke Gua Sur, menunggu sampai kondisi suasana di Mekah dan di sekitar Mekah tenang dari pencarian Rasulullah SAW. Apalagi masyarakat kafir Quraisy menjanjikan bersabda bagi yang menemukan Rasulullah SAW. Nah, di sini ada pembagian tugas, ya, ketika Rasulullah dan Abu Bakar bermabit di Gua Sur. Ya, tidak ada yang mengetahui hijrah mereka kecuali anak, istri Abu Bakar beserta Abu Amir bin Furaihah, tadi penunjuk jalan. Masing-masing diberi tugas. Abdullah anaknya diberikan tugas untuk mencari informasi-informasi yang hangat pada saat itu agar bisa mengatasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan Asma anak perempuan Abu Bakar ditugaskan untuk menjadi pembawa logistik makanan harian selama 3 hari tersebut. Supaya apa? Ya supaya
tenaga Rasulullah SAW dan Abu Bakar bisa sehat. Nah, Asma ini dikenal sebagai Zatun Nitaqain, di mana pada saat itu, suatu saat, ya, makanan yang dibawa oleh Asma dalam keadaan sulit untuk dibawa, sehingga apa? Sehingga ikat pinggang, ya, Asma dia buka lalu dia belah menjadi dua, kemudian digunakan untuk mengikat logistiknya. Ini maka disebut Zatun Nitaqain, adalah seorang perempuan yang memiliki dua ikat. Nah, demikian juga Amir bin Furaihah, meskipun dia tidak menjadi penunjuk jalan, tapi diperintahkan untuk mengembala. Tujuannya apa? Untuk mengelabui, untuk juga menghapus jejak-jejak. Barangkali ada jejak Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW yang tercetak, namun bisa ditutupi dengan adanya kambing yang digembalakan. Nah, ini adalah strategi Rasulullah SAW saat di Gua Sur. Nah, selain itu, ya, setelah 3 hari berlalu, Abu Bakar dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Namun demikian, untuk menghindari sweeping dari masyarakat Arab kafir Quraisy, gitu kan, Rasul dan Abu Bakar mengambil jalan pintas melalui Laut Tihamah, ya, kemudian menuju Bani Saham Buraidah, satu tempat dekat Madinah, lalu menuju Kuba, ya, lalu sampailah di Madinah. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalur yang tidak biasa dilalui oleh masyarakat Arab ketika Mekah, khususnya ketika menuju Madinah. Namun demikian, meskipun hati-hatinya Rasulullah dan Abu Bakar, ya, ternyata perjalanan mereka, keberadaan mereka satu saat diketahui pula oleh Surakah bin Julsum. Dia adalah seorang pencari sayembara. Rasulullah Jurhum ini seorang pemburu, sehingga dengan mudahnya menemukan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski, ya, Surakah ini menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, namun berkali-kali gagal karena setiap kali Rasulullah memacu kudanya untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata apa yang terjadi, kudanya terprosok ke dalam pasir. Berkali-kali terjadi sehingga satu saat pada akhirnya Rasulullah berkata kepada Rasulullah untuk berjanji hanya ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beriman. Setelah itu beriman, dan Rasulullah SAW menjanjikan Suraqah satu janji yang luar biasa, yaitu mendapatkan mahkota Raja Persia beserta bajunya. Ini suatu saat akan terbukti pada masa Umar bin Khattab. Nah, sampai Rasulullah SAW di Madinah, dan Rasulullah SAW diperebutkan oleh masyarakat Madinah untuk supaya tempat tinggalnya dijadikan tempat menginap oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, Rasulullah berkata untuk memberikan kesempatan kepada untanya memilih tempat yang layak untuk kemudian dijadikan masjid dan tempat tinggal Rasulullah SAW. Akhir cerita, Rasulullah SAW datang ke sebuah kebun kurma milik seorang yatim, 2 orang anak yatim bernama Sahal Suhail. Kemudian tempat itu dijadikan masjid dan Rasulullah SAW tinggal, ya, selama 7 bulan di samping tanah tersebut, yaitu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hijrah ini sangat luar biasa, menjadi momen yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah momen yang turning point, starting point, di mana Islam mulai muncul dan kuat setelah berhijrah
ke Madinah yang tidak ditemukan saat kondisi di Mekah sebelumnya, bahkan di Habasah sebelumnya. Ya, turning point yang tadinya menjadi bangsa dari bangsa lemah menjadi bangsa yang luar biasa, ya, bangsa yang kuat, bangsa yang diperhitungkan oleh masyarakat Arab bahkan dunia. Nah, dari sinilah Umar bin Khattab menetapkan berlakunya kalender Hijriah. Jadi hijrah ini dari Makkah ke Madinah dijadikan patokan tahun pertama Hijriah dalam Islam. Hal ini diusulkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana umat Islam supaya memiliki kalender sendiri, ya, dibandingkan untuk menggunakan kalender tahun gajah yang dipakai orang Arab atau kalender Persia atau kalender Romawi. Baik, kafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bab ketiga tentang hijrah di Madinah. Demikian materi pembelajaran kali ini membahas tentang hijrah ke Madinah, yaitu bab 3. Insyaallah ke depan kita lanjutkan lagi ke bab 4, masih tentang hijrah di Madinah untuk kita bahas lebih lengkap. Untuk sementara kita cukupkan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.